Selamat bertemu kembali, salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam bagian dari transformasi, yaitu dilatasi. Mari kita lihat tentang dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skala. Notasi dilatasi dengan pusat O yaitu 0,0 dan faktor skala K dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, O, K. Untuk lebih mengenal dilatasi, mari kita perhatikan gambar untuk mengetahui sifat-sifat dilatasi. Ibu sudah gambar di sini, ini segitiga ABC, ini gambar aslinya yang merah ini. Kemudian misalkan diperbesar dengan skalanya sama dengan 2, skalanya 2 diperbesar. Nah, titik A yang tadinya 3,1 setelah diperbesar 2 kalinya maka menjadi 6,2. Kemudian titik B yang tadinya 1,2 menjadi 2,4. Titik C yang tadinya 1,3 maka menjadi 2,6. Kemudian jika diperkecil K-nya sama dengan setengah, maka titik A yang tadinya 3,1 menjadi 1,5, koma setengah. Demikian juga untuk titik B dan titik C. Kemudian gambar yang ini sama dengan gambar aslinya, tapi tidak sepihak. Karena di sini K-nya adalah negatif, skalanya negatif 1. Demikian juga untuk K-nya sama dengan min 2. 2 kalinya dari gambar aslinya tadi, tapi berada di pihak lain atau tidak sepihak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rangkuman berikut. Jika K-nya lebih dari 1 atau skalanya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, maka bangun bayangan diperbesar, jadi menjadi lebih besar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Pusat dilatasi adalah 0,0 dan bangun semula. Kemudian yang kedua, jika K-nya lebih dari 0, kurang dari 1, misalkan setengah, 2/3, 1/3, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang ketiga, jika K-nya lebih dari min 1 dan kurang dari 0, misalkan min setengah, min 1/3, min 2/3, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, jika K-nya kurang dari min 1, misalkan K-nya sama dengan min 2, min 3, dan seterusnya, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap bangun semula. Jadi ini penjelasan tentang dilatasi yang sambungan dari gambar tadi. Sekarang mari kita menyusun rumus dilatasi. Titik A 3,1. Didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Maka titik A aksen menjadi 6,2. Kemudian titik B 1,2 didilatasi pusat O dan faktor skala 2, maka titik B menjadi 2,4. Dan titik C
1,3 didilatasi dengan skala 2 dengan titik pusat 0,0, maka titik C menjadi 2,6. Nah, dari sini kita bisa menyusun atau membuat rumus dilatasi. Seandainya jika P, X, Y dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka P aksen menjadi 1 menjadi 2. 3 menjadi 6. Nah, sebenarnya ini dari mana? 6 itu didapat dari 3 kali 2. 2 didapat dari 1 kali 2. Nah, berarti di sini kalau di sini X, di sini K, maka P aksennya adalah K dikalikan X atau kita tulis KX. Kemudian yang belakang. Nah, 4 ini dapat dari mana? 4 itu didapat dari 2 kali 2. 2 ini didapat dari mana? Dari 1 kali 2. Demikian juga untuk 6. 6 itu didapat dari 3 kali 2. Maka di sini, kalau di sini Y, di sini K, maka di sini adalah KY atau K dikalikan Y. Jadi untuk P, X, Y didilatasi 0,0 dengan pusat 0,0, faktor skalanya K, maka P aksen menjadi KX, K dikalikan X, K dikalikan Y atau KY. Sekarang kita lihat contoh-contoh soal tentang dilatasi. Yang pertama, segitiga ABC dengan titik A 2,3, B 6,2, dan C min 2, min 4. Tentukan bayangan segitiga ABC jika didilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Sebelum menjawab, mari kita tuliskan rumusnya dulu. Tadi rumusnya P, X, Y didilatasi dengan pusat O atau 0,0, faktor skalanya K, maka rumusnya adalah P aksennya menjadi KX, KY. Ya, maka kita bisa menjawab titik A 2,3 dengan dilatasi 0,3, maka A aksen menjadi, langsung saja ya kita kalikan, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Jadi A aksen 6,9. Kemudian titik B 6,2 didilatasi pusat O, faktor skalanya 3, maka B aksen menjadi 6 kali 3 18, 2 kali 3 6. Demikian juga untuk yang C. C min 2, min 4 didilatasi pusat O, faktor skala 3, maka C aksen menjadi min 2 kalikan 3, min 6, min 4 kalikan 3, min 12. Inilah bayangan dari segitiga ABC setelah didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. A aksen min 12,4 adalah bayangan A oleh dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala 2. Tentukan koordinat titik A. Kita tulis begini, A-nya kita misalkan X, Y. Kemudian didilatasi pusat O, kemudian faktor skalanya 2. Maka menghasilkan A aksen min 12,4. Nah, yang ditanyakan adalah koordinat titik asalnya. Ya, kita pakai rumus tadi bahwa X kali 2 atau 2X sama dengan min 12. Maka X sama dengan min 12 per 2. X-nya sama dengan min 6. Kemudian yang Y kali 2 atau 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 bagi 2.
Y sama dengan 2. Maka koordinat titik asalnya min 6,2. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Jika titik A 6,-2 dilatasi terhadap O 0,0 menjadi A aksen 9,-3. Tentukan skalanya. Kita tulis dulu. A-nya 6,-2. Kemudian dilatasinya pusatnya O 0,0. Nah, skalanya yang ditanyakan kita tuliskan dengan K. Maka A aksen menjadi 9,-3. Oke, kita pakai rumus dilatasi bahwa 6 kali K, 6K sama dengan 9. Berarti K sama dengan 9 per 6. Kita perkecil, K-nya sama dengan 3/2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat yang belakang. Harusnya sama. Min 2 kali K, min 2K sama dengan min 3. Maka K-nya sama dengan min 3 per min 2. Negatif bagi negatif positif. K-nya sama dengan 3/2. Jadi kalau ditanyakan skalanya, kamu bisa mencari pakai salah satunya saja, tidak harus dua-duanya. Misalkan yang depan saja atau yang belakang saja. Itulah jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Segitiga PQR dengan P 3,2, Q 4,-3, dan R min 1,3. Dilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala min 3. Tentukan koordinat bayangannya. Sekarang yang faktor skalanya negatif. Ya, P 3,2. Kemudian faktor skalanya adalah min 3. Jadi kita tuliskan seperti ini. Pusatnya O, maka P aksen menjadi sama caranya, kita pakai rumus yang KEKY, jadi 3 kali min 3 min 9, 2 kali min 3 min 6. Inilah koordinat P aksen. Kemudian Q 4,-3. Kemudian faktor skalanya min 3, pusatnya adalah 0,0, maka Q aksen menjadi 4 kali min 3 min 12 min 3 kali min 3, 9. Inilah koordinat bayangan dari Q, yaitu Q aksen min 12,9. Kemudian yang R min 1,3. Min 1,3 didilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalanya min 3, maka R aksen menjadi min 1 kali min 3 adalah 3, 3 kali min 3 adalah min 9. Inilah koordinat bayangannya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Tentukan bayangan akhir titik P min 3,4 jika dilatasi berturut-turut 0,3 dan 0,-2. Kita tuliskan titik P min 3,4. Pertama kita dilatasi pusat O faktor skala 3. Maka P aksen menjadi min 3 kali 3 min 9, 4 kali 3, 12. Kemudian dilanjutkan lagi pusat O, faktor dilatasinya atau skalanya adalah min 2, kita kalikan, maka P double aksen menjadi min 9 kali min 2, 18, 12 kali min 2, min 24. Inilah bayangan akhir dari titik P, yaitu 18,-24. Sekian video Ibu tentang dilatasi beserta contoh-contoh soalnya. Semoga kalian menjadi lebih bisa. Terima kasih.